Sejak didirikan oleh Raden Wijaya pada tanggal 10 November 1293 Masehi, Majapahit menjadi kerajaan baru yang disegani. Di era kepemimpinan Ratu Tribhuwana Tunggadewi mulai dari tahun 1328 hingga 1350 Masehi, Majapahit mulai melakukan perluasan terhadap wilayah kekuasaannya. Lalu pada masa kepemimpinan Raja Hayam Wuruk antara tahun 1350 hingga 1389 Masehi, Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Wilayah kekuasaan Majapahit membentang luas meliputi seluruh wilayah di Indonesia saat ini, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, hingga Filipina. Ibu kota yang menjadi pusat pemerintahan Majapahit saat ini berada di dua wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang. Namun, di mana letak istana yang menjadi tempat tinggal Raja Majapahit saat itu hingga kini masih misteri. Sebagian ada yang menyebut berada di Trowulan, namun sebagian lainnya ada yang menyebut berada di wilayah kecamatan lain. Untuk memastikan hal tersebut, arkeolog dari Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Jawa Timur terus bekerja keras untuk mengungkapnya. Hasilnya, apa yang menjadi pertanyaan warga sedikit demi sedikit kini mulai terkuak. Satu persatu, bekas bangunan yang diduga menjadi bagian dari istana Majapahit di masa lalu kini sudah mulai ditemukan. Salah satunya adalah situs Kumitir yang ada di Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Situs Kumitir yang diduga merupakan bekas istana Brewangkar itu ditemukan terkubur di dalam tanah pada tahun 2021 silam. Penemuan istana menantu pendiri Majapahit itu bermula dari ditemukannya struktur bangunan yang mirip benteng oleh warga pembuat bata merah pada tahun 2019. Setelah dilakukan penelitian dan ekskavasi oleh arkeolog, struktur bangunan tersebut ternyata sangat panjang dan diidentifikasi sebagai talut atau bangunan untuk melindungi bangunan lain dari terjangan banjir atau lahar. Namun setelah diekskavasi lebih luas, struktur bangunan mirip benteng itu ternyata berbentuk persegi dengan panjang 316 meter dan lebar 203 meter. Jika ditotal, luas area yang diduga menjadi istana Brewangkar itu adalah 64.148 meter persegi atau sekitar 6,4 hektar. Brewangkar adalah raja bawahan Majapahit yang menikah dengan Rani Daha atau Bredaha, putri kedua Raden Wijaya atau adik kandung dari Tribhuwana Tunggadewi. Bahkan di sisi barat, arkeolog juga menemukan struktur pondasi yang diduga sebagai gapura yang sangat besar dan megah di masa lalu. Berbekal temuan tersebut, arkeolog kemudian melakukan ekskavasi pada sebuah gundukan tanah yang berada di tengah struktur benteng. Hasilnya,
petugas menemukan struktur bangunan yang diduga kuat sebagai pondasi bekas istana era Majapahit. Ukuran temboknya sangat besar dengan banyak ruangan yang berbentuk persegi di dalamnya. Di antara reruntuhan bekas bangunan besar itu, arkeolog juga menemukan ratusan kubik batu yang berserakan. Diduga, batu-batu tersebut berasal dari letusan gunung atau aliran lahar yang dulu menerjang dan menghancurkan bangunan istana ini di masa lalu. Selain adanya bukti empiris yang menunjukkan situs Kumitir merupakan hunian megah di masa Majapahit, dugaan bahwa situs Kumitir menjadi istana Brewengker juga didasarkan atas keterangan yang termaktub dalam kitab Negara Kertagama yang menyebut bahwa di timur keraton menjulang istana Brewengker dan Rani Daha. Istana yang dimaksud ini bukanlah istana tempat tinggal tetap Brewengker, tetapi hanya semacam rumah singgah saat Brewengker atau Bredaha berada di Majapahit atau hendak menghadap sang raja. Sebab istana kerajaan Wengker sendiri diyakini berada di daerah Ponorogo yang wilayah kekuasaannya meliputi Madiun dan Trenggalek. Dalam kitab Negara Kertagama juga disebutkan Brewengker merupakan seorang raja yang sangat tampan, bijaksana, dan dicintai oleh rakyatnya. Kitab Negara Kertagama juga menyebutkan istana Hayam Wuruk dikelilingi oleh istana raja-raja bawahannya. Berdasarkan keterangan tersebut, jika benar situs Kumitir di Kecamatan Jatirejo sebagai istana Brewengker dan situs Kelinterrejo di Kecamatan Soko Mojokerto sebagai istana Bre Kahuripan, maka kuat dugaan lokasi istana Hayam Wuruk berada di tengah-tengah antara kedua istana raja bawahannya tersebut. Namun di mana letak pastinya, kita tunggu saja upaya dari para ahli yang sampai saat ini masih terus berusaha mengungkapnya. Akan ada rencana ekskavasi? Ya, insya Allah nanti kita akan ekskavasi setelah dari Kelinter ini. Tim akan melakukan ekskavasi di Kumitir. Rencananya insya Allah di bulan September. Tapi nanti di Agustus kita akan dahului dengan geolistrik. Karena di Kumitir itu pola keruangannya kami masih belum mendapatkan secara detail. Kalau di sini kan kita sudah melakukan test-pit ya, sehingga kita bisa prediksi sebelah sana kayaknya ada, sebelah sana kayaknya ada gitu. Tapi kalau di Kumitir belum, dan nanti di Agustus rencananya akan kita lakukan geolistrik. Hasil geolistrik itu menjadi acuan kita untuk melakukan ekskavasi titik-titik mana saja yang akan kita buka di bulan September. Nanti di bulan September insya Allah kita akan melakukan ekskavasi di sana dengan pelibatan sama seperti di sini dari bidang geologi, mahasiswa arkeologi, kemudian mungkin kita akan juga ngajak gandeng paleoantropologi gitu, supaya banyak pihak yang bisa memberikan masukan dan narasi terkait dengan Kumitir itu menjadi lebih kaya. Terima kasih.